Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Paroes di channel Wajib Warga. Di video kali ini saya akan melanjutkan Bintek program terbaru dari Guru Belajar, seri Semangat Guru, Kemampuan Non Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Ya, dalam Bintek kali ini yang saya pelajari adalah pelajaran kedua dalam tahapan sinkronus, yaitu critical thinking, berpikir kritis dan teknologi. Dimana di dalam pembelajaran pertamanya itu kita mempelajari mengenai resiliensi, tangguh, dan teknologi. Nah, di pelajaran kedua ini kita belajar mengenai critical thinking, berpikir kritis dihubungkan dengan teknologi. Di dalam sampulnya kita bisa melihat di sini ada Kak Adi Respati sebagai kepala program Teknoedu Web Series for Edu, di mana beliau di sini sebagai mentornya ya, atau mungkin ini yang ada di bawah yang akan kita pelajari adalah tulisan dari Kak Adi Respati. Nah, kita dimulai dari sebuah pertanyaan, apa itu berpikir kritis. Nah, kata berpikir kritis sudah menjadi kosakata harian kita. Dunia pendidikan menuntut guru mampu menumbuhkan berpikir kritis pada murid-murid mereka, bukan hanya sebagai kemampuan tetapi sebagai keterampilan. Namun demikian banyak sekali dari kita yang nggak sadar apa sebetulnya berpikir kritis. Nah, dikutip dari criticalthinking.org mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses berpikir, bisa observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mengsintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Itu pengertian dari berpikir kritis. Nah, bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Setiap orang mampu berpikir kritis, namun demikian untuk menjadi keterampilan berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Semakin dilatih akan semakin kuat dan akhirnya semakin menjadi insting. Saya menjadi sadar, saya menjadi terpikir sebagai teknik latihan berpikir kritis ya. Observasi ya, diekspresikan lewat pernyataan, oh saya baru sadar bahwa, atau bisa saya menjadi terpikir. Nah, itu mungkin bisa diajarkan kepada peserta didik kita gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah metode yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Perhatikan fitur apa dalam aplikasi yang Anda gunakan yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis. Pastikan murid memperhatikan, oh saya sadar, saya berpikir. Di berbagai kesempatan murid menggunakan teknologi ketika tanya jawab di video meeting, ketika menyusun materi presentasi, ketika diskusi online di chat grup, ketika memberikan komentar di LMS dan yang lain-lain gitu ya. Terus nanti kita juga ada sesi di webinarnya. Nah, sekarang kita mengerjakan penilaian awal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di penilaian awal ini kita nggak ada KKM-nya ya teman-teman, jadi kita nggak usah khawatir kalau misalkan kita mendapatkan nilai yang kecil ya, atau nilainya jelek. Nanti ada 10 pertanyaan berbentuk bidang ganda kayaknya ya. Oke, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis di sini berarti memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Apakah produk dari berpikir kritis itu konsep gagasan baru? Bukan. Solusi nggak selalu ya, ini penilaian dan keyakinan. Apa peran berpikir kritis dalam praktik e-learning? Berpikir kritis adalah prasyarat student centered learning. Student centered learning adalah prasyarat learning yang efektif. Ya kayaknya ini ya benar semua sih ya. Nah, ya inilah. Oke. Apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktik saya sadar dan saya berpikir? Ini ya. Saya sadar dan saya berpikir adalah pemanasan untuk siap berpikir kritis. Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam observasi ini.
Tujuan utama pernyataan saya menjadi terpikir adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan dalam yang ini berarti insight. Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis itu setiap orang terampil berpikir kritis, setiap orang mampu. Ada orang yang tidak bisa, semua jawab benar ya. Ini ya, setiap orang mampu berpikir kritis. Dalam bentuk apa saja, guru bisa mempraktikkan saya sadar dan saya berpikir. Sesering mungkin menyisipkan dalam ucapan pemaparan materi ajar. Sesering mungkin menyisipkan dalam umpan balik tugas, menjadikan penilaian tugas murid, misalnya di presentasi. Ya, ini kayaknya semuanya sih ya. Jadi semua jawaban benar. Mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktekkan topik pelajaran, lirik lagu pop, alur cerita film fiksi sains. Ini juga semuanya benar sih ya. Apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktik saya sadar dan saya berpikir. Hindari menerima atau menolak suatu gagasan atau klaim terlalu cepat. Selalu siap berpikir divergen, selalu mengambil keputusan. Jika terlalu banyak yang luput dari observasi, akan banyak juga insight yang saya dapatkan. Ini juga benar semua ya teman-teman ya. Kalau selesai kita finish ya. Dan alhamdulillah kita sudah mencapai nilai maksimal dari 10 soal, sudah benar semuanya. Kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Nah, kemudian kita diarahkan ke dalam ruang webinar. Ini adalah bagian tahapan dari kegiatan sinkronus. Sepertinya ini masih belum bisa dimulai ya teman-teman. Nah, ini ya. Untuk menonton live webinar Critical Thinking, berpikir kritis dan teknologi pada hari Rabu 7 Juli 2021. Jadi ini baru besok ya live-nya. Kita jadi juga bisa menyetel pengingat. Jadi kalau misalkan sudah waktunya live, nanti kita akan mendapatkan notifikasi dari YouTube. Nah, ini juga yang penting ya teman-teman. Kita pastikan kalau misalkan sudah selesai ya. Tadi kan kita sudah menyelesaikan penilaian awal. Ini kan sudah ada checklistnya 2 ini. Nah, kita juga perlu memastikan kalau di dalam menu ini itu sudah terchecklist semuanya. Misalkan kayak ini, pembelajaran 1. Ini sudah terchecklist semuanya. Ada tulisannya progresnya sudah 100%. Nah, ini kenapa kok nggak menjadi 100%? Karena ada sesuatu yang belum kita klik gitu teman-teman. Ini kan sudah 100% komplit. Ada ini yang atas, tolong diperhatikan silakan. Kita perlu ngeklik max complete biar ini bisa tercentang ya. Coba saya klik ya, max complete. Tandai sudah selesai. Nah, ini kan ya, jadi kan ini menjadi tercentang. Jadi teman-teman pastikan semuanya telah terlewati dan dipastikan juga semuanya sudah tercentang, biar nanti kita bisa mendapatkan sertifikatnya. Oke gitu ya teman-teman, untuk pembelajaran yang kedua asinkronus akan baru saya ulas materinya di ini ya, tanggal 8 Juli, berarti masih hari Kamis ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di share ke teman-teman yang lain biar semakin banyak yang tahu mengenai informasi ini. Terkait dengan file ya atau contoh nanti bisa dilihat di dalam link deskripsi video ini. Terima kasih telah menonton video ini.